Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Shenmue. Generasi ketujuh Su Yi, terlahir sebagai pembudidaya pedang. Kekasih Tuhan yang langka dalam ribuan tahun di mata pemirsa. 17 tahun, setelah melalui pintu masuk hidup dan mati, menerobos alam dan memasuki alam raja. Pada usia 23 tahun, dia adalah gua terbesar di dunia, dan jalan menuju langit dari Jianzhen. Hanya dalam 23 tahun, hanya dengan pemahaman dan bakatnya sendiri, dia telah menjadi yang teratas. Ini membuat penonton merasa dan iri, berpikir bahwa pemahaman dan bakatnya lebih rendah daripada Shenmue. Tetapi pada usia 23 tahun, Shenmue dihancurkan oleh seorang wanita dan meninggal. Pada saat ini, melihat Shenmue, yang mengenakan penampilan yang mempesona dan tampan, Su Yi tidak bisa tidak bertanya-tanya, betapa menawannya peri Suelu hingga membuat Shenmue menjadi gila. Kematian? Ini keterlaluan. Shenmue dengan tajam memperhatikan bahwa sikap Su Yi sangat dingin, dan mau tidak mau meminta maaf, sebelumnya, saya tidak tahu situasi Anda, jadi. Su Yi menyela, tidak perlu dijelaskan, kamu dan aku adalah satu orang, tidak lebih dari hubungan antara kehidupan lampau dan kehidupan ini. Shenmue tercengang, mengangguk dan berkata, itu benar, tapi kau berbeda dariku, dan kau pasti tidak akan berumur pendek sepertiku. Ada raut kesedihan di antara alisnya. Su Yi berkata, saya telah melihat klon jiwa peri Sueliu. Berbicara, dia mengangkat ujung jarinya, dan jejak memori muncul dari lautan pengetahuan, mencerminkan pemandangan yang terjadi di kuil abadi jauh di Raven Hill. Pada saat itu, roh peri Sueliu berada di Tian Qi, mencoba membangkitkan ingatan Shenmue dalam roh Su Yi, yang menghancurkan Su Yi dalam satu gerakan. Adegan itu muncul kembali di depan Shenmue. Shenmue, aku tahu itu, kamu tidak akan melupakannya. Dalam gambar, suara peri Sueliu lembut, kunci tahan lama yang terbuat dari besi biasa ini adalah barang paling berharga di tubuh Anda, dan pada masa itu, Anda memberikannya kepada saya, dan saya bersumpah bahwa saya akan menghabiskan seluruh hidup saya menjaga di sisi saya, tidak pernah mengkhianati saya. Pada akhirnya, dia menghela nafas, persahabatan itu jauh lebih berharga daripada kunci umur panjang ini. Semakin besar kekuatan Dao. Aku juga memberitahumu bahwa ketika aku jatuh cinta padamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi ketika kamu sangat mencintaiku, itu adalah hari ketika aku memutuskan utas cinta. Bunuh Anda dengan tangan Anda sendiri, dan dengan cara ini, Anda dapat mengembangkan karma tertinggi. Ini adalah jalan saya, dengan cara ini, saya tidak akan lagi terpengaruh oleh iblis dalam diri saya di masa depan, dan pikiran saya tidak akan memiliki hal-hal eksternal, dan saya akan terlalu lupa dengan perasaan. Bahaya apa yang tidak bisa menghentikanku? Tapi bodoh, setelah mengetahui semua ini, kamu mengatakan bahwa kamu rela mengorbankan dirimu untuk memenuhi jalanku. Su Yi memperhatikan bahwa seluruh tubuh Shenmue gemetar, dan tangannya mengepal dengan tenang, seolah-olah dia telah mengubah seseorang, kehilangan jiwanya, dan tidak dapat berkata-kata. Boom! Su Yi melambaikan jubah lengannya, dan merek memori yang berubah menjadi tirai tipis menghilang. Dan Shenmue tiba-tiba terbangun seperti mimpi, tetapi ekspresinya menjadi semakin sedih. Dia bilang kamu rela mengorbankan dirimu untuk memenuhi jalannya, apakah ini benar? Su Yi bertanya. Shenmue mengangguk dan berkata, itu benar. Su Yi. Setelah hening sejenak, Su Yi bertanya, apakah kamu menyesalinya sekarang? Shenmue menggelengkan kepalanya tanpa ragu, aku bersumpah bahwa aku bisa mati untuknya. Aku tidak pernah menyesalinya sebelumnya, dan aku tidak akan pernah menyesalinya sekarang. Su Yi. Saat ini, saya ingin sekali menghajar orang ini. Sudah terbiasa sampai tingkat seperti itu, tidakkah Anda menyesalinya? Shenmue menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku tahu, ini tidak bisa dimengerti. Saat itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang menertawakanku karena lucu, bodoh, dan tidak masuk akal, tapi aku tidak pernah peduli. Seperti saya mencari jalan dari pedang, saya harus ikhlas dan tulus. Oleh karena itu, hanya dalam 23 tahun,
saya dapat mencapai prestasi besar yang orang lain tidak bisa menandingi. Perasaanku terhadap Sueliu sama, tulus dan benar, tanpa syarat. Di matamu, mati untuknya adalah orang yang tidak berguna. Tapi di mataku, dia adalah wanita yang paling aku cintai. Apa gunanya mati untuknya? Senmu mengatakan ini, tetapi menghela nafas panjang dan berkata dengan nada meminta maaf, saya pikir akan mudah untuk mati, tetapi saya tidak menyangka bahwa masalah ini akan memengaruhi Anda. Sui berkata dengan tenang tanpa menunggu dia berbicara, tapi jangan khawatir, ketika Anda menggabungkan kekuatan karma saya akan menghapus emosi dan ingatan saya, hanya menyisakan pengalaman paling murni dari Dao besar. Dengan cara ini, Anda tidak akan lagi dipengaruhi oleh saya. Suara sangat menentukan. Sampai saat ini, sikap Sui terhadap Senmu sedikit berubah dan berkata, saya tidak memenuhi syarat untuk mengkritik dan menilai masa lalu Anda. Tapi, kamu dan aku adalah orang yang sama. Karena sebab dan akibat hidupmu telah diarahkan kepadaku, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Omong-omong, suara Sui sedikit dingin. Peri Sueliu dari era setan tidak hanya bekerja dengan penjahit tua untuk membuat tata letak, tetapi ingin bunuh diri di kedalaman Crow Hill. Saya memilih King Wan sebagai bidak catur untuk membawa diri saya sendiri sebab dan akibat. Dengan dendam seperti itu, Sui tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang kamu lakukan, rekan Taois? Senmu bertanya. Sui berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana. Anda tidak perlu menghapus emosi dan ingatan Anda sendiri, tunggu saya untuk mengintegrasikan kekuatan karma Anda, dan putuskan hubungan sepenuhnya dengan wanita bernama Suelu. Jika dia kalah, dia harus mati. Setelah mendengar ini, ekspresi Senmu berubah untuk beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas ringan, mengapa ini? Saya yakin jika Anda menggabungkan ingatan dan emosi saya, begitu Anda bertemu Sueliu, Anda akan lebih beruntung. Anda bisa mati tanpa ragu-ragu, jika Anda dipengaruhi oleh saya, kalau-kalau. Sui berkata ringan, ini disebut kultivasi pikiran. Jika Anda dalam keadaan pikiran, jika Anda bahkan tidak bisa lulus ujian wanita itu, bagaimana Anda bisa berbicara tentang kultivasi? Berbicara, alisnya menunjukkan penghinaan, saya tidak akan menghindari hal-hal yang pernah membuat Anda tidak dapat dipulihkan, tetapi akan sepenuhnya memotongnya dan memutuskan hasilnya. Senmu menatap Sui, seolah mengenalkan dirinya kembali dengan reinkarnasinya. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas ringan, terkadang, aku benar-benar berharap aku tidak pernah mendapatkan pedang 9 penjara, jadi aku tidak harus menanggung karma yang dibawa pedang ini kepadaku. Dengan cara ini, saya tidak akan melibatkan orang lain. Omong-omong, Senmu menghela nafas panjang keruh, seolah-olah benar-benar lega, dan berkata, cinta yang dalam tidak akan bertahan lama, dan kebijaksanaan akan terluka. Dalam hidupku, aku akan kalah pada 8 karakter ini. Semoga Anda tidak mengulangi kesalahan saya. Tanpa berkata apa-apa, sosok Senmu seperti hujan cahaya, menyatu ke dalam rantai ketujuh pedang 9 penjara. Kemudian rantai itu putus dan hancur. Pada saat yang sama, semburan besar kenangan mengalir ke lautan pengetahuan Sui. Pengalaman hidup, emosi, ingatan Senmu. Semuanya menunjukkan hati Sui secara mendetail dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwanya. Butuh waktu lama bagi Sui untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan Taoisme Senmu. Dan belajar tentang pengalaman masa lalu Senmu, mata Sui tidak bisa tidak menjadi halus. Tentu saja, seorang pria yang belum pernah dikalahkan oleh dunia. Sui berbisik, memikirkan murid ke-8-nya, Bai Yi. Sebagai perbandingan, pengalaman Senmu juga seperti selembar kertas kosong. Senmu lahir di klan paling bergengsi dan kuno di era iblis. Dia adalah seorang kultivator alami, dengan bakat luar biasa dan bakat luar biasa. Orang tua dan tetuanya adalah raksasa teratas di era setan. Tuannya adalah orang pertama dalam kendo di era iblis. Semua ini membuat masa kecilnya menikmati cinta dan perhatian orang lain yang tak terbayangkan. Dari kecil hingga besar telah menarik banyak perhatian. Dia dikenal sebagai bakat kendo yang langka, dan dianggap sebagai jenius paling mempesona dari generasi muda. Tanpa perhatian dari para tetua, dan tanpa identitas dan latar belakang yang dapat diandalkan,
Shenmue mengalami banyak kemunduran dan masalah yang tak terduga di sepanjang jalan. Ada juga banyak hal yang tak terbayangkan dan konyol. Namun, bagi Shenmue, semua ini baru dan menarik, dan itu tidak masalah. Sampai saya bertemu Sueluo dari gerbang setan 6 keinginan. Wanita ini memang sangat cantik, dengan kecantikan alami dan mata yang indah, seperti peri di langit, tidak seperti pesulap sama sekali. Wanita ini berkeliling dunia bersama Shenmue, pergi ke banyak tempat, dan sedikit demi sedikit mendapatkan kebaikan dan kekaguman Shenmue. Yang satu adalah rubah berusia 1000 tahun, dan yang lainnya masih muda. Hasilnya bisa dibayangkan. Shenmue benar-benar jatuh cinta, tidak mampu melepaskan diri. Sue Liu akhirnya mengungkapkan ekor rubah, menghancurkan suasana hati Shenmue, untuk membuktikan cara melupakan cinta. Memahami semua ini, Suyi tidak bisa tidak merasa terpana. Tidak peduli seberapa berbakat atau briliannya, belum mengalami pemukulan dunia, kemungkinan besar akan jatuh ke dalam lubang. Shenmue memang seperti itu. Dari pengalaman Shenmue, Suyi memperhatikan bahwa ketika Shenmue pertama kali berjalan di dunia, seseorang harus mengikuti dan melindunginya secara diam-diam. Tapi sampai dia bertemu Sueluo, semuanya berubah. Wanita itu sepertinya berkeliling dunia bersama Shenmue, tetapi kenyataannya, tempat yang dia kunjungi jauh dari area yang bisa dicakup oleh klan di belakang Shenmue. Seperti beberapa daerah liar di mana burung tidak bertelur, beberapa pesawat dunia besar dan kecil, Selain itu, orang-orang yang diam-diam melindungi Shenmue seharusnya sudah dibersihkan oleh Sue Liu sejak lama, jika tidak, saya khawatir mereka akan melihat identitas Sue Liu dan menghentikannya. Sebelum menghubungi Shenmue, Suelu ini pasti sudah merencanakannya sejak lama dan membuat persiapan yang cukup. Hanya dengan perhitungan dengan hatinya dia bisa berhasil dalam satu gerakan. Suyi diam-diam berkata. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Ketika memikirkan Sue Liu, dia tidak memiliki banyak kebencian, dan bahkan memiliki keinginan untuk bertemu dengannya. Menarik. Suyi berkata pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa setelah mengintegrasikan Taoisme Shenmue selama hidupnya, ingatan dan emosi yang dimiliki Shenmue secara tak terlihat juga mempengaruhi keadaan pikirannya. Tidak ada cara untuk mengecualikan dan membunuh. Karena dia dan Shenmue adalah orang yang sama. Saya menganggapnya sebagai iblis, dan ketika dia membunuh Sue Liu, itu akan menjadi hari untuk menyingkirkan iblis itu. Mata Suyi jernih, tidak terburu-buru. Dengan pengalaman memadukan kekuatan Taoisme dan karma, Suyi telah lama mengenal kekuatan Taoisme dan karma Shenmue. Memang benar iblis batinia ini akan pecah kapan saja, dan bahkan mempengaruhi pikirannya. Bagi Suyi, tidak diragukan lagi ini adalah latihan yang langka. Saya tidak membenci kehidupan masa lalu saya tidak melihatnya, saya membenci kehidupan masa lalu saya karena tidak mengetahui kekuatan hati saya. Suyi mulai memilah-milah pengalaman latihan Shenmue ketika dia sedang berpikir. Baginya, kekuatan Taoisme Shenmue juga memiliki kelebihan. Misalnya, pemahaman, bakat, dan pemahaman Shenmue tentang Kendo semuanya dapat diubah menjadi milik sendiri. Selain itu, yang mengejutkan Suyi adalah bahwa dalam ingatan Shenmue, ada banyak buku kuno yang berharga dan langka, tidak hanya warisan Taoisme, tetapi juga banyak harta Tao yang terkait dengan praktik satu, serta orang bijak masa lalu buku-buku yang ditulis sangat kaya akan konten sehingga dapat dikatakan mencakup segalanya. Sekarang, buku-buku kuno yang telah dibaca Shenmue ini semuanya disortir oleh Suyi satu persatu dan diintegrasikan ke dalam ingatannya. Pada saat ini, Suyi mengerti banyak hal. Era iblis tidak ada di dunia saat ini, tetapi dalam waktu dan ruang berbeda yang hidup berdampingan dengan dunia saat ini. Jika Anda membandingkan tahun dengan sungai yang panjang, hubungan antara era iblis dan dunia saat ini seperti dua anak sungai di sungai waktu yang panjang. Di zaman iblis, Dao yang paling kuat adalah Dao. Hanya saja tidak sama dengan cara ajaib dunia, cara ajaib warisan zaman iblis telah berkembang menjadi peradaban budidaya. Di era iblis, ada juga jalan menuju kenaikan, jalan menuju keabadian, dunia latihan yang tak terhitung jumlahnya, dan miliaran makhluk dari semua ras.
Klan tempat Shenmu berada adalah salah satu kekuatan klan tertua di era setan, dan warisan Dao yang bertanggung jawab juga terkait dengan Dao. Gerbang Setan Enam Keinginan dianggap sebagai salah satu dari 3 tanah suci di era setan. Semua ini adalah sesuatu yang belum pernah dipahami Sui sebelumnya. Ketika saya mengingat kembali isi dari karya klasik itu, saya hanya merasa segar dan membuka mata. Ketika saya berada di alam bintang Xuan Huang, Qin Chongsu, yang berasal dari era ilusi, menemukan sungai yang panjang dan datang ke alam bintang Xuan Huang. Jalan. Dengan cara ini, era fantasi dan era iblis adalah peradaban budidaya yang terletak di ruang dan waktu yang berbeda. Menurut catatan buku kuno dalam ingatan Shenmu, hanya segelintir manusia papan atas, atau dengan kekuatan beberapa artefak terlarang, yang dapat melintasi sungai waktu dan memproyeksikan kekuatan mereka sendiri ke yang lain pesawat ruang dan waktu. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Dewa Qin Chongsu adalah manusia abadi dari era ilusi, dan itu adalah yang berada di tingkat atas. Baik dengan menguasai beberapa jenis artefak terlarang, dapatkah Anda menyeberangi sungai waktu yang panjang dan memproyeksikan kekuatan ke alam bintang Xuan Huang? Adapun Snow Liu, seharusnya sama. Memikirkan hal ini, Sui sedikit mengernyit. Jika Sue Liu telah menjadi abadi, akan sulit untuk dibersihkan. Namun, Sui tidak peduli. Peradaban era yang berbeda dipisahkan oleh tahun. Lihat. Bahkan jika Sue Liu ingin bunuh diri, dia berada di luar jangkauannya meskipun dipisahkan oleh waktu dan ruang dan tahun yang berbeda. Anda hanya bisa meminta bantuan penjahit tua. Memikirkan hal ini, hati Sui tergerak, telapak tangannya terbalik, dan batu giok muncul. Sui memisahkan secercah pemikiran spiritual dan mulai membaca lembaran batu giok. Dalam slip batu giok, penjahit menjawab 3 pertanyaan. Tetapi ketika dia membaca jawaban untuk pertanyaan pertama, Sui mengerutkan kening dan matanya menjadi dingin. Menurut kata-kata penjahit, kelompok pembunuh misterius yang menghancurkan alam rahasia Linlang, di kampung halaman penonton sebenarnya terkait dengan keluarga Tao kuno, klan Yun. Ini adalah jawaban yang tidak pernah diharapkan Sui Wan. 6 klan Tao kuno adalah klan Zhou, klan Zong, klan Wen, klan Roh Tianhuo, klan Su, klan Roh King Luan, klan Feng, dan klan Yun. Di antara mereka, klan Yun kuno adalah yang paling misterius dan sederhana, dan jarang terlibat dalam urusan dunia. Bahkan dalam pertempuran Zixiaotai ini, Yun Si tidak pernah berpartisipasi. Dahulu kala, ada desas-desus yang beredar di dunia bahwa nenek moyang klan Yun kuno adalah keturunan abadi sejati, dan harganya sangat mahal. Unggul. Tapi Sui memikirkannya, tetapi tidak tahu kapan penonton akan memiliki dendam dengan klan Yun kuno. Dengan kata lain, Guanzu telah menguasai pedang sepanjang hidupnya, dan dia tidak pernah berurusan dengan klan Yun kuno, belum lagi kebencian. Mungkinkah penjahit tua itu sengaja menjebak klan Yun kuno? Mata Sui berbinar. Tapi akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu penjahit, meskipun Yin tua ini berbahaya dan tercela, dia bukan seseorang yang tidak mau kalah. Dalam hal ini, karena dia mau mengaku kalah, dia tidak akan main-main. Mengambil napas dalam-dalam, Sui melanjutkan membaca jawaban kedua. Jawaban kedua berkaitan dengan keberadaan Wei tua yang lumpuh. Yang membuat Sui mengerutkan kening adalah bahwa klan Yun, juga pelindung kuno Taoisme, menangkap Wei tua yang lumpuh itu hidup-hidup. Sepertinya perlu mengunjungi klan Yun kuno. Mata Sui dingin. Meskipun dia tidak bisa menebak alasannya, dia hanya perlu pergi ke sana dan kebenaran akan terungkap. Jawaban ketiga terkait dengan Sue Liu. Menurut penjahit, dia sebenarnya adalah paman Sue Luo. Ketika dia mengetahui kebenarannya, Sui mau tidak mau tercengang, merasa tidak dapat dipercaya. Penjahit tua itu sebenarnya berasal dari era setan? Ini tidak terduga. Tidak, menurut catatan kuno klan Shenmu, jika Anda ingin datang dari waktu dan ruang berbeda melintasi sungai waktu yang panjang, Anda harus memiliki Taoisme manusia abadi, atau kamu harus menguasai beberapa artefak terlarang. Meski begitu, ia hanya dapat memproyeksikan kekuatannya sendiri ke dunia saat ini, dan dewanya tidak dapat datang sendiri. Mungkinkah penjahit tua di dunia ini hanyalah tiruan? Memikirkan hal ini, Sui menggosok alisnya.
Segalanya tampak semakin rumit. Lupakan saja, mungkin saya akan mendapatkan jawabannya ketika saya membersihkan penjahit lama di masa depan. Suyi tidak lagi memikirkannya. Sekarang terlalu sedikit petunjuk, dan tidak mungkin menemukan jawaban yang benar hanya dengan spekulasi. Belum lagi, penjahit tua selalu licik, dia mungkin memang paman Sueliu, tapi mungkin ada misteri yang tidak diketahui di dalamnya. Tugas paling mendesak adalah pergi ke keluarga Yun kuno sesegera mungkin. Suyi membuat keputusan. Keesokan harinya, Suyi menemukan Biksu Kongzhao dan berkata, apakah Anda punya cara untuk menemukan tempat persembunyian penjahit tua itu? Biksu Kongzhao menggelengkan kepalanya, ini sangat sulit, dan jimat 1000 mesin yang kuberikan padamu telah terungkap. Dengan benda ini, ditakdirkan mustahil untuk menemukan lelaki tua itu lagi. Omong-omong, hatinya tergerak, mengingat satu hal, dan berkata, mungkin, kita bisa mulai dari si Hailu. Si Hailu? Suyi terkejut sejenak. Ini adalah perusahaan teratas di dunia astral Sendu, dengan kekuatan di seluruh langit berbintang, dan memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Biksu Kongzhao berkata, ya, saya pernah menyelamatkan nyawa penjahit tua, dan bos di balik layar si Hailu yang membawa penjahit tua itu pergi setelahnya. Suyi berkata sambil berpikir, orang yang menyebut dirinya Tuan Akuntan. Bos di balik layar gedung Sihai adalah pria yang sangat misterius yang selalu menyebut dirinya, Mer. Ini dia. Biksu Kongzhao berkata, penjahit tua pada waktu itu terluka parah dan hampir mati. Dalam keadaan ini, dia memilih untuk membiarkan akuntan dari Sihailu menjemputnya. Jelas, dia sepenuhnya mempercayainya. Suyi mengangguk dan berkata, dimengerti, ketika saya pergi ke klan Yun kuno, saya akan mengobrol dengan akuntan kaya. Apa yang kamu lakukan di Yun? Biksu Kongzhao tercengang. Saya akan berbicara dengan Anda ketika saya kembali. Suyi berkata, dan pergi ke kuil Jiekong. Kamu harus hati-hati. Suyi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kingxi Jianxian menghela nafas. Di malam hari 2 hari yang lalu, Suyi kembali dari Zixiaotai dan berangkat ke klan Yun kuno pagi ini. Mungkin, inilah alasan mengapa rekan Taoisu begitu kuat. Biksu Pedang Jekong berkata, dunia ini penuh dengan kekacauan, dan kamu dapat memotongnya dengan pedangmu sendiri. Hanya dengan cara ini kamu dapat mengasah hati pedang yang paling tajam. Gunung Emas. Pengadilan leluhur klan Yun kuno. Salah satu gunung paling terkenal dan tempat terberkati di dunia astral Sendu. Dari zaman kuno hingga sekarang, area 3000 mil yang berpusat di Gunung Suci Jinxia seperti area terlarang, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin dari klan Yun kuno. Di Gunung Jinxia yang kuno dan kuat, dengan mata air dan air terjun yang terbang, hutan lebat dan bambu, semua jenis bangunan kuno berjajar, seperti pemandangan negeri dongeng. Klan Yun hari ini penuh dengan kegembiraan dan lentera, dan jamuan pernikahan akan segera dimulai. Putra kedua patriark, Yun Chaofeng, akan menikahi Feng Lingxi, putri patriark klan Roh King Luan. Para tokoh besar keluarga Yun dan tokoh besar keluarga Feng semuanya telah tiba. Selain itu, keluarga Yun juga mengundang tamu dari suku kuno lainnya. Bahkan beberapa tokoh besar Taoisme kuno diundang. Bisa dibilang penuh dengan teman dan talenta. Bahkan, apalagi karakter biasa, bahkan beberapa kekuatan kelas 1 dunia tidak memenuhi syarat untuk datang ke klan Yun kuno untuk mengadakan perjamuan. Perjamuan pernikahan telah ditetapkan, tetapi upacara pernikahan belum dimulai. Semua tamu mengobrol. Topik yang dibahas hampir semuanya terkait dengan pertempuran Zixiaotai 3 hari lalu. Tidak ada yang tahu bahwa Suyi, protagonis dari pertempuran pertama di Zixiaotai, sedang menuju Jinxia Sensan sendirian. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.